Tahu nggak apa yang saya doakan? Apa tuh Pak? Saya cuma doa satu kalimat. Tuhan, Engkau tahu. Engkau tahu. Tapi waktu saya sudah berdoa, ada kelegaan yang luar biasa. Itu saja yang saya lakukan. Halo semuanya, kembali lagi di Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Shhh. Nah teman-teman semua, kali ini podcast kita akan membahas Inside Out yang ke episode 18. Nah tapi sebelum itu kita kenalan dulu kali. Aku hari ini menjadi host dan gak mungkin sendiri, pasti ada co-hostnya. Perkenalkan, nama aku Marcel. Dan aku co-host hari ini, nama aku Rafael. Dan hari ini kita seru banget topiknya ya, Sel ya. Betul, tentang inside Bener out banget. gitu. Jadi fokus kita di sini adalah biar kita belajar mengenali dan mengelola emosi agar tidak terjebak dalam kondisi mati rasa emosional. Wih. Nah, tentang emosional, kita nih kita udah mengundang sebenarnya Bener. pakar atau ahli sebenarnya ya kan. Bener. Nah, kita akan mengundang seorang penatua, seorang dosen psikologi di salah satu universitas terbaik di Jakarta Barat. Di mana tuh, Sel? Itu loh, gitu. Ukrida. Oke. Narasumber kita pada hari ini yaitu Pak Evans Gary. Halo, Halo, apa Pak. kabar? Pagi. Baik. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ya, saya hari ini lebih baik ya, walaupun kemarin saya agak-agak batuk, tapi ini suaranya jadi agak seksi ini kedengarannya. nih. Bener. Hari ini kita akan membahas tentang inside out, Pak. Yes. Yang tadi saya udah jelaskan. Yes. Kita berfokus pada gimana sih cara belajar mengenali atau mengelola emosi agar nggak terjebak nih di dalam kondisi cemas mungkin atau mati rasa. Gitu. Mungkin kita langsung masuk pertanyaan mungkin. Oke. Menurut Pak Evans, mengapa kemampuan mengelola emosi menjadi hal yang penting bagi remaja, terutama di tengah berbagai tekanan kehidupan modern saat ini, Pak? Gitu. Ya, bicara soal mengelola emosi ya, pertama-tama menurut saya adalah kita kan atau manusia itu memiliki banyak dimensi ya dalam kehidupannya, salah satunya emosi. Nah, tentu kita perlu mengelola hidup kita, termasuk emosi kita ya, sehingga kita bisa melakukan, kita bisa bertindak dengan baik sesuai dengan emosi yang positif tentunya. Nah, yang kedua, menurut saya juga penting adalah hasil-hasil riset membuktikan bahwa apa yang membuat seseorang itu bisa efektif atau bisa berhasil, itu ternyata tidak hanya kemampuan atau kecerdasan intelektualnya saja, tetapi juga adalah kemampuan dia dalam berhubungan baik dengan orang lain, kemampuan dia untuk bisa bekerja sama, kemampuan dia untuk bisa mengendalikan dirinya. Nah, ini adalah kecerdasan emosional. Seorang pakar bernama Daniel Goleman yang terkenal sekali, dia menuliskan tentang pentingnya kecerdasan emosi. Dan ini sekarang sudah mulai digunakan di dalam dunia bisnis, dalam dunia profesional. Nah, apalagi buat kita-kita yang masih remaja nih. Iya. Nah, disinilah saatnya ketika seorang remaja tuh adalah masa peralihan nih, dari anak-anak ke masa remaja yang belum dewasa. Nah, ini perlu sekali di tengah mungkin terjadinya perubahan-perubahan ya, juga secara emosional, anak remaja perlu mengelola emosinya dengan baik sehingga tidak menjadi negatif dan bisa menjadi positif. Itu dulu kali ya. Bener. Berarti penting banget ya, Pak, buat remaja bisa ngelola emosi ya. Betul. Tapi apa sih, Pak, kira-kira perbedaan antara mengendalikan emosi dengan sehat sama mengendalikan atau menekankan emosi sampai akhirnya dia jadi beban tersendiri gitu? Kira-kira apa beda itu, Pak? Ya, jadi gini, kalau
emosi yang tidak bisa dikendalikan itu nanti malah menjadi negatif, malah bisa menjadi rusak. Nah, emosi itu bicara tentang dua hal. Satu, apa yang kita rasakan, ya, apa yang kita alami, ya. Nah, kita tuh punya emosi-emosi dasar di dalam diri kita, ya. Misalkan seperti marah, kita bisa merasa sedih, ya. Nah, di sisi lain kita juga perlu mengekspresikannya dengan tepat. Jadi bukan cuman kita tahu apa yang kita rasain. Nah, ini kenapa penting, karena seringkali bisa aja kita tuh nggak aware, kita tuh nggak menyadari sepenuhnya apa yang kita rasakan di dalam diri kita. Nah, kalau kita mampu menyadari dengan tepat, dengan benar, nah itu adalah dasar buat kita nanti bisa mengekspresikannya dengan baik. Nah, ada orang yang tahu dirinya marah misalkan. Oh iya, gue lagi marah nih. Tapi dia nggak bisa mengekspresikannya dengan baik. Jadi dia mengekspresikan kemarahannya malah dengan cara yang negatif, destruktif, ya. Malah itu bisa menyakiti orang lain. Nah, oleh karena itu kita perlu nih untuk bisa mengelola, bisa menyadari emosi kita, tapi juga bisa mengekspresikannya dengan benar, dengan tepat. Dan kita tuh nggak menyimpan, ya, nggak sekedar mendam emosi kita. Gitu ya, itu dulu ya. Oke. Nah Pak, di kondisi sekarang tuh banyak remaja sedang mengalami fase di mana mereka mati rasa Pak. Ya seperti tadi di awal, mati rasa atau tidak benar-benar merasakan kebahagiaan maupun kesedihan. Jadi dibilang bahagia enggak, sedih enggak gitu. Menurut Pak Evan sendiri, apa yang biasanya menyebabkan kondisi seperti itu sih Pak? Iya, iya. Nah, ini menarik nih istilah mati rasa ini nih, ya Iya. kan? Karena mungkin sudah banyak digunakan juga atau juga ada di media-media kita gitu Betul. ya. Tadi pagi aja tuh sebelum kesini saya juga browsing, wah kalau nggak salah ada filmnya tuh ya. Iya, betul. Belum lama tuh filmnya tentang mati rasa. Lalu saya juga sempat nonton ada yang sharing pengalamannya tentang mati rasa. Nah, mati rasa ini sebenarnya adalah sebuah istilah yang digunakan di dalam menjelaskan kondisi psikologi seseorang, terutama ketika seseorang mengalami gangguan, gangguan secara emosional. Nah, umumnya dikaitkan itu dengan kondisi-kondisi tertentu nih, yaitu misalkan apakah dia mengalami trauma ya, atau mengalami gangguan-gangguan emosional lainnya seperti misalkan depresi yang berkepanjangan ya. Nah, jadi seseorang yang mati rasa atau dalam bahasa Inggrisnya emotional numbness, nah ini adalah orang yang ketika dia trauma dan dia menghadapi situasi yang memicu trauma tersebut, kemungkinan dia bisa mengalami dia tidak mampu untuk merasa dengan tepat, dia tidak mampu untuk memiliki rasa yang sesuai dengan apa yang dia alami saat itu. Kenapa demikian? Karena dipengaruhi oleh trauma yang hebat, trauma yang besar yang dialami, begitu. Jadi misalkan di saat dia bisa atau di saat seharusnya dia bahagia gitu ya karena sesuatu kejadian yang positif ya, yang baik gitu. Tapi karena ada trauma gitu yang dialami, dia malah nggak menikmati situasi itu. Dia jadi nggak bisa merasa happy saat itu. Jadi hati-hati juga kalau kita kemudian misalkan ya, kita bisa aja ya dalam hidup kita nih, kita tuh nggak happy, ya kan? Iya, Ya kan Marcel? Betul. Ya kan? betul. Ya kan? Jadi belum tentu pada saat kita nggak happy itu artinya mati rasa, gitu. Ya wajar kalau kita nggak happy, gitu. Misalkan kita dapat nilai yang buruk, Iya. kan kita nggak happy dong, Iya. bener nggak? Betul, Pak. Tapi waktu kita nggak happy bukan berarti, aduh gue mati rasa nih. Nah, jadi hati-hati jangan buru-buru bilang kita mati rasa. Jadi mati rasa atau emotional numbness itu adalah ketika, ya contohnya salah satunya adalah ada trauma yang kita alami. Membuat situasi itu tuh jadi gak berarti, gak bermakna. Nah, jadi mati rasa itu banyak sih tanda-tandanya. Selain dari itu misalkan salah satu lainnya adalah orang yang sampai terganggu sekali karena dia
tidak mampu mengalami rasa yang tepat, dia kehilangan ketertarikan atau minat terhadap Oh. banyak hal, terhadap banyak aktivitas, banyak situasi yang harusnya dia bisa jalani, malah dia nggak tertarik, jalani, nggak iya. berminat, nggak melakukan, dan juga kehilangan motivasi akhirnya untuk melakukan banyak pekerjaan, banyak aktivitas. Kalau seorang remaja misalkan yang sekolah, lama-lama jadi tidak tergerak, terdorong untuk sekolah, begitu. Belajar gitu ya. Nah, tapi kalau situasi kita sehari-hari, mungkin kita nggak ngalamin sampai kayak gitu. Jadi hati-hati juga sekali lagi ya, rekan-rekan sekalian, untuk tidak hanya sekedar kita menggunakan istilah-istilah yang viral di medsos gitu ya, tanpa kita tahu artinya apa. Gitu deh. Berarti kan tadi kita udah sempat bahas tentang emotional numbness. Kira-kira gimana nih caranya menyalurkan emosi secara sehat? Jadi emosinya tuh nggak kita salurkan secara meledak-ledak, tapi pakai cara yang benar gitu, tanpa menghilangkan kepekaan hati kita juga. Kira-kira tuh gimana caranya, Pak? Oke. Nah, penting sekali. Tadi saya udah singgung. Pertama adalah mari kita memahami, mari kita sungguh-sungguh mengenali ya apa yang kita rasakan ya. Jadi kenalilah bahwa kita tuh bisa mengalami tadi ya, marah, sedih, jijik, ya, takut gitu. Nah, itu semua adalah wajar ya. Jadi kalau kita marah, it's okay. Kalau kita sedih juga oke. Kalau kita senang, oke nggak? Rafael? Oke kan, oke gitu. banget Jadi itu, Pak. artinya kita bisa mengalami berbagai emosi dalam kehidupan kita, dan itu wajar saja terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kenalilah emosi kita, itu satu. Kedua, wajar untuk kita mengalami berbagai emosi dalam kehidupan kita. Mungkin saya mau memberikan ilustrasi itu, hidup kita tuh mungkin seperti jambandul. Ya, ini ilustrasi yang sederhana tapi mungkin bermanfaat. Artinya, satu saat kita mungkin akan merasa marah, ya, atau sedih. Tapi saat lainnya kita bisa merasa happy, senang, begitu ya. Nah, selama ini memang sesuai, artinya gini, situasinya pas ya. Jadi kalau ada situasi yang bikin kita marah ya. Nggak sebaliknya. Jadi situasinya misalkan, kita dapat nilai yang baik, atau wah ada gebetan kita nih, malah kita marah. Nah, itu kan nggak pas gitu ya. Jadi selama situasinya pas, situasinya sesuai, kita emosinya juga sesuai, itu wajar sekali. Dan berpindah gitu, itu wajar. It's okay, kita bisa mengalami itu. Nah, yang paling penting adalah ketiga, mengekspresikannya. Nah, jadi kita perlu juga untuk bisa mengekspresikan emosi itu dengan tepat. Jadi kalau kita marah, kita perlu untuk menyampaikannya dengan baik, ya. Kita perlu, saya selalu mengajarkan tuh ya, gunakan kata aku daripada kamu, ya. Jadi lebih baik gunakan kata saya atau aku, ya. Misalkan waktu kita lagi sedih, ya, jangan bilang kamu membuat hati saya sedih. Wah, itu kalimat itu bisa cenderung bukanlah mengekspresikan emosi kita, tapi kita justru malah menuduh, menghakimi, marah terhadap orang lain. Nah, kita bisa bilang, aku lagi sedih nih, saya lagi sedih saat ini, ya. Nah, itu lebih baik. Itu artinya kita secara terbuka kita mengungkapkan perasaan kita, ya, dengan positif, ya. Nah, itu adalah cara yang lebih baik dibanding kita menghakimi atau kita menuduh atau kita marah ke orang lain, gitu ya. Nah, terakhir adalah kita perlu untuk bisa kemudian ketika kita terutama ya mengalami emosi-emosi yang negatif, gitu ya, kita menyadari bahwa oh ya, saya lagi merasa negatif. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan supaya kita nggak berlama-lama di situ, ya. Jadi emosi yang negatif itu bisa saja ya Bisa. membuat kita tuh kayak berlama-lama di situ tuh, kalau istilah saya tuh kayak kita terpancing, tahu kan? Iya. Nah, kalau pancing itu kan ada kail ya. Ada kailnya, Tuh. iya. Nah, kalau ikan itu nyangkut di kail kita, apa yang terjadi? Kita tarik. Kita tarik. Ikan itu kan
nempel gitu loh, nggak bisa lepas lagi. Nah kalau kita misalkan lagi sedih gitu ya, kita maunya sedih aja terus gitu ya. Nah caranya gimana kita berlama-lama sedih? Udah dengerin aja lagu-lagu mellow terus. Lama kan sedihnya kan? Iya. Makin lama. Nah kita tahu itu bisa bikin sedih kita tambah lama, lebih baik kita hindari. Gitu loh. Atau pesan dari seorang kolega saya adalah, oke, kalau kamu mau berlama-lama, oke, kasih waktu sedikit, jangan terlalu lama, sedikit aja. Habis itu ngapain? Pindah ke emosi kita yang positif, ya. Itu akan lebih baik dibanding kita harus berlama-lama di dalam kesedihan, kemarahan, di dalam emosi-emosi yang negatif. Keren banget sih Pak, itu sangat-sangat membantu ya. Terutama banyak nih mungkin di remaja yang nonton podcast ini kurang mengerti gimana cara mengelola emosinya sih. Tapi kira-kira gimana sih Pak peran doa, perenungan firman, dan komunitas rohani nih? Terutama kan di Citra 1 nih kita punya komisi remaja nih, dalam membantu para remaja di sini buat mengelola emosinya. Wah, Kira-kira peran doa sama firman Tuhan tuh gimana sih Pak? iya. Gitu. Nah ini bagus banget. Saya senang bahwa remaja-remaja kalian peduli dan berminat dan bahkan berniat untuk sama-sama ya memahami dan juga menolong ketika ada yang mengalami. Nah beberapa hal yang saya sarankan. Pertama ya, doa penting sekali. Di dalam masa COVID ya. Di dalam salah satu riset menemukan bahwa salah satu justru aktivitas yang paling sering ya dicari dan dilakukan orang adalah berdoa. Jadi doa itu merupakan salah satu cara yang positif di dalam mengatasi, mengelola situasi yang negatif. Ya, jadi penting sekali untuk berdoa. Karena kenapa? Doa itu bukan cuma kita meminta, tapi kita bisa menyampaikan. Kita bisa menceritakan ya apa yang kita alami. Nah, waktu kita menceritakan apa yang kita alami, mungkin kita bisa saja sulit menceritakannya ke orang lain, ke orang yang di sekitar kita. Tapi kita bisa menceritakannya ke Tuhan, Bapa kita yang di sorga. Dia pasti mendengarkan. Ya, dia memahami apa yang kita rasakan. Bahkan saya ingat dan juga pernah mengalami sendiri ya. Di kitab suci pernah dikatakan Roh Tuhan itu menolong kita untuk kita bisa berdoa, untuk kita bisa bahkan ketika kita tidak mampu mengucapkan ya kata-kata, keluhan-keluhan, Roh Tuhan itu menolong kita. Saya pribadi pernah ngalamin loh. Iya. Suatu kali waktu saya tuh rasanya sulit banget berdoa. Saya bingung gitu. Saya mau ngomong apa lagi ya? Hati saya rasanya berat banget, bukan main. Jadi nggak bisa kata-kata gitu. Tahu nggak apa yang saya doakan? Apa tuh Pak? Saya cuma doa satu kalimat. Tuhan, Engkau tahu. Engkau tahu. Tapi waktu saya sudah berdoa, ada kelegaan yang luar biasa. Itu saja yang saya lakukan. Oke, kedua, di komunitas remaja, bangunlah komunitas ya yang positif ya, bangunlah komunitas yang saling menolong satu sama lain. Di kitab Galatia kalau saya nggak salah ya, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Jadi pada saat seorang remaja, seseorang ya, dia rasanya dia punya situasi yang sulit dan dia sulit untuk mengungkapkan emosinya atau mengekspresikannya. Ya kita mungkin nggak perlu sampai maksa dia. Oh ayo dong, lu masa diem aja lu ngomong dong gitu kan gitu ya. Oke, kita perlu berempati ya, benar-benar memberikan perhatian sepenuhnya, hadir, berada di sampingnya, memahami bahwa mungkin saat itu dia sulit untuk mengungkapkan, mengekspresikan. Atau sebaliknya, wah ada remaja yang kayaknya dia cenderung dia emosional. Oke, nah, dia perlu ditolong. Caranya bagaimana? Ajak dia bicara, ya, dengarkan ceritanya, ya. Dan pada saat dia marah, dia
sulit untuk dia mengelola, untuk menenangkan dirinya, ya coba untuk tenangkan dengan cara kita membantu dia untuk menjadi teman pendengar. Biasanya orang kalau udah didengarkan, ya, lalu emosi yang tadinya udah tinggi itu akan biasanya lebih turun, Iya. lebih rendah, lebih tenang. Nah, jadilah komunitas yang positif, yang saling membantu, saling menolong, supaya kita bisa mengekspresikan emosi kita dengan baik. Oke. Nah, selanjutnya Bapak ada pesan gak nih untuk kepada remaja Kristen yang mungkin saat ini masih merasa lelah, kehilangan semangat, atau bahkan mati rasa dalam kehidupan rohaninya, Pak? Oke. Ya, jadi bagi para remaja ya, penting sekali kalau kalian mungkin saat ini merasakan ada situasi yang sulit sekali untuk kalian hadapi, kalian merasa tertekan, merasa berat sekali, ya, dan kalian bisa merasa sedih, marah, kecewa, takut mungkin. Pertama-tama saya mau mengatakan itu wajar, it's okay. Ya, it's okay untuk merasa sedih, it's okay untuk merasa kecewa, ya. Namun demikian, ya, kamu tidak harus berlama-lama di situ, ya. Kamu juga bisa mengalami kebahagiaan, kamu bisa mengalami sukacita, ya. Kamu bisa happy. Nah, temukanlah cara-cara untuk berpindah dari emosi yang negatif ke emosi yang positif. Kadang-kadang mengalihkan itu menolong, ya. Lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Bicara ke orang yang kamu percaya. Bahkan kalau butuh sekali pertolongan, bicaralah kepada seorang ahli, ya, seperti psikolog, kalau perlu ke psikiater atau ke hamba Tuhan, untuk kamu bisa mendapatkan pertolongan ketika kamu rasa situasi ini terlalu berat bagi dirimu untuk kamu atasi. Sekali lagi, jangan cepat memvonis atau melabel dirimu dengan istilah-istilah yang seperti tadi saya katakan viral di media sosial. Kenali dulu makna artinya. Dan yang penting adalah bangunlah banyak hal positif, banyak kegiatan positif dalam dirimu, dan kembangkan emosi positif lebih banyak daripada emosi negatif. Mungkin itu beberapa pesan dari saya. Bagus banget sih Pak pesennya. Mungkin buat remaja Citra atau mungkin remaja di luar sana yang nonton podcast ini, jadi lebih tahu cara mengendalikan emosinya mungkin ya. Dan kira-kira bisa menemukan komunitas yang baik untuk menyalurkan emosinya secara positif gitu ya. Datanglah ke remaja Citra ya. Iya. Jangan lupa ya, sekalian promo dikit. Okay. Tadi berdoa juga gak kalah penting ya Pak soalnya. Berdoa, terus menjaga, membuat komunitas yang baik itu salah satu tips-tipsnya gitu. Wah, nggak terasa ya kita udah mau. Nggak ada jam. Iya, nggak ada jam kita di sini. Kita udah di penghujung podcast gitu. Nggak kerasa. Pokoknya dari aku simpulin sedikit ya teman-teman dari pembicaraan kita hari ini, intinya tuh jangan lupa buat mengekspresikan diri kalian dengan cara yang positif ya Pak. Jadi kalau kalian sedang merasa senang ya ekspresikan aja senang itu, jangan ditahan-tahan gitu. Begitu juga kalau kalian sedang merasa sedih atau sedang berbeban berat gitu. Salah satu caranya tadi kalian bisa berdoa atau cari komunitas yang bisa membangun satu sama lain gitu. Mungkin itu aja yang aku bisa simpulin. Ada tambahan mungkin Marcel? Udah cukup dari aku. Atau Pak Evans ada tambahan? Tambahan? Cukup dari saya. Cukup. Okay. Ya udah, nggak kerasa ya kita udah mau udah ujung banget nih. Udah ujung banget. Bener udah banget. Di akhir lah. Udah di akhir banget nih. Terima kasih untuk Pak Evan. Makasih Pak. Sudah memberikan insight baru ke kami dan untuk penonton di rumah juga. Gitu. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast kita kali ini ya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Bye-bye. Bye-bye.